Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ajengaken pembahasan ingkang kita pendet saking kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kemudian kita sudah mulai masuk pada pembahasan tentang Ma'rifatu Dinil Islam bil Adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam yang merupakan agama semua para nabi dan para rasul. Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali semuanya mereka adalah muslim, beragama dengan agama Islam dan menyampaikan hakikat ajaran yang sama. Ini hakikat ajaran yang merupakan dasar dari semua agama yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Ajaran dasarnya adalah sama, yaitu al-istislamu lillahi bit tauhid, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah kepasrahan kepada Allah, ketunduk patuhan kepada Allah Ta'ala secara lahir dan batin, yang kepatuhannya kepada Allah itu pondasinya satu, tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Sehingga semua para nabi dan para rasul Bapak sekalian mengajarkan tauhid. Karena tauhid merupakan intisarinya daripada agama. Tidak ada tauhid berarti tidak ada agama bagi dia. Enggak ada gunanya apapun yang dia lakukan tanpa dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agama itu tegak di atas pilar kepatuhan. Itu ketunduk patuhan kepada Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Karena dia telah didasari dengan pengenalan terhadap Allah, ini keimanan siapa itu Allah, dan agama ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama ini menyajikan yang terbaik untuk manusia. Maka yang dituntut dari manusianya ini adalah at-taslim, yaitu ketunduk patuhan secara totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang salaf mengatakan, minallahi risalah wa 'ala rasuli al-balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah agama ini datangnya dari Allah, sehingga agama ini diturunkan
bi ilmillah, dengan ilmu Allah, anzalahu bi ilmillah, tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada kekeliruan, karena saat ini datangnya dari Allah, turun dengan ilmu Allah, dan ilmu Allah meliputi yang lalu, yang akan datang, yang sekarang, yang terjadi, yang tidak terjadi, semuanya dalam liputan ilmu Allah Ta'ala. Sehingga semua yang tertuang di dalam agama ini, dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, maka tidak ada yang salah. Sehingga menuntut manusia ini betul-betul untuk ya tunduk dan patuh, dan jangan sampai dia yaitu kementus, sombong, angkuh, kemudian sok lebih hebat, kemudian selalu berusaha untuk menentang syariat, mengoreksi, memperbaiki. Ini adalah kesombongan manusia yang tidak tahu diri dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agama ini tegak di atas al-wala wal bara, yaitu bagaimana dia betul-betul memiliki karakter la ilaha, menolak semua jenis kebatilan, menolak semua yaitu kesyirikan, sehingga betul-betul dia punya sikap kalau terhadap kebatilan itu dia antipati, hatinya betul-betul ini tidak bisa menerima. Kalau soal kemudian bicara tentang muamalah, bagaimana Islam mengajarkan muamalah, maka tidak ada ajaran muamalah kepada manusia walaupun beda keyakinan yang seindah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan tidak boleh bergeser seujung rambut pun. Tidak boleh toleransi itu kemudian mengorbankan keyakinan. Kalau toleransi itu artinya harus meyakini semua agama sama, itu namanya menghancurkan dasar-dasar agama. Itu bukan mengajak toleransi, untuk mengajak untuk rusak bareng. Kalau toleransi itu ya sikap yang baik, bagaimana dia memberikan kelonggaran, bagaimana dia memiliki muamalah yang bagus, ya mau situ beragama apapun terserah. Yang jelas keyakinan tidak bisa berubah. Tapi kalau soal muamalah tidak ada yang lebih mengajarkan sikap berbuat adil dan keutamaan seperti yang diajarkan oleh yakni Islam. Kemudian Bapak sekalian, agama ini ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Ini tingkatan di dalam beragama. Adapun secara umum, Islam, iman, ihsan, ya semuanya adalah ini Islam. Secara umum ini adalah agama Islam. Tapi secara tingkatan kualitas dalam beragama, ada tingkatan Islam, ini tingkatan yang paling rendah, di mana setiap orang yang dohirnya mengucapkan syahadat itu dianggap Muslim, walaupun batinnya boleh jadi menyimpan kekafiran, seperti orang munafik. Orang munafik itu, Bapak sekalian, batinnya kafir, tetapi dohirnya karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dohirnya bersama dengan kaum muslimin, ya secara dohir dia dihukumi sebagai Muslim.
dan dimuamalai, dipergauli ini sebagaimana umumnya kaum muslimin. Adapun soal batinnya, hatinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan Islam. Ini tingkatan yang sekedar menunjukkan zahir Islam, maka dia telah dikatakan muslim. Dan ini tingkatan yang paling banyak, termasuk tingkatan muslim yang yaitu bercampur berbagai macam kemaksiatan, ini penyimpangan-penyimpangan yang mereka masih dalam tingkatan ini Islam. Yang kedua, tingkatan di atasnya lagi adalah tingkatan iman. Tingkatan di mana seseorang imannya telah mulai mewarnai, yaitu hatinya. Yang paling tinggi nanti adalah tingkatan ihsan. Kita sedang berbicara tentang tingkatan Islam, yang masing-masing tingkatan dikatakan lahu arkan atau lahu rukunun, memiliki rukun. Islam tingkatan yang pertama ini memiliki rukun. Rukun Islam itu yang Nabi sebutkan adalah ini 5. Dan rukun Islam yang dimaksudkan di sini dengan rukun iman berbeda. Artinya dikatakan rukun, sesungguhnya rukun itu kalau hal itu tidak ada maka rusak. Salat rukunnya diantaranya membaca Al-Fatihah. Salat tanpa baca Al-Fatihah ya salatnya rusak. Tapi kalau yang tingkatan rukun Islam ini, yang para ulama sepakat tidak ada perbedaan sedikit pun, yang kalau sampai ditinggalkan atau sampai rusak, Islamnya itu menjadi rusak, sehingga orangnya itu menjadi murtad, itu tingkatan rukun yang pertama, rukun syahadatain. Kalau syahadatainnya itu rusak, maka Islamnya hancur, rusak. Walaupun dia salat, puasa, zakat, haji, tapi kalau syahadatnya sampai rusak, ya salatnya, puasanya, hajinya, dan yang lain-lainnya tidak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau yang mengalami kerusakan itu salat, puasa, zakat, haji, dia masih punya syahadat, yang belum batal syahadatnya, ya dia masih dikatakan muslim, walaupun dia ini rusak dalam beberapa amalan atau rukun yang lainnya. Jadi rukun yang disepakati manusia itu menjadi kafir dalam rukun Islam ini, di antara rukun Islam ini adalah pada poin yang pertama, yaitu syahadatain, 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah. Ini adalah rukun, dan ini dijadikan satu rukun. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu satu rukun, karena 2 hal ini nggak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya syahadat la ilaha illallah saja, harus dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Orang yang mereka la ilaha illallah tetapi tidak mau berasulkan Rasulullah SAW, ya kafir. Sehingga Nabi katakan, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun au nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billati ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun yang mendengar kerasulanku, kemudian di kalangan umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani,
lalu dia mati dalam kondisi tidak, yaitu beriman kepada risalah yang aku bawa sama sekali, maka dia pasti akan menjadi penghuni neraka. Sehingga kedua syahadat ini harus menyatu. Karena orang untuk dia bisa mewujudkan tauhid, ya jalannya adalah jalan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada jalan lain. Tentang syahadat la ilaha illallah kemarin telah kita pelajari sekalian dan telah dibawakan ayatnya, bahwa syahadat ini memiliki makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang layak disembah sama sekali kecuali Allah. Sehingga kalau mengucapkan la ilaha illallah itu, sikap yang harus diambil pertama, la ilaha penolakan, menolak semua jenis ilah sesembahan. Kemudian illallah penetapan, dan menetapkan sesembahan itu satu-satunya hanya Allah Ta'ala. Karena memang hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang layak untuk disembah, dan selain Allah tidak memiliki sifat-sifat yang layak untuk disembah. Makanya kalau kemudian ada selain Allah disembah, itu namanya sesembahan palsu. Sesembahan palsu. Dan orang yang sudah siap mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ya siap untuk melepas semua perkara yang diagungkan, dikeramatkan, dimuliakan, kecuali hanya Allah. Semuanya jatuh kedudukannya sama-sama sebagai hamba. Walaupun ada tingkatan-tingkatan hamba yang adab-adabnya nanti juga diajarkan, tapi semuanya statusnya selain Allah ini adalah hamba. Malaikat ya hamba, nabi ya hamba, orang soleh wali ya hamba, dan semua hamba ini juga berlomba-lomba untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dan takut juga kepada Allah. Maka tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Semuanya tertuntut beribadah kepada Allah, mewujudkan ibadah kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengangkat makhluk sebagai perantara untuk yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Cara mendekatkan diri kepada Allah itu ya dengan menyempurnakan dalam beramal saleh, melakukan yang wajib, kemudian menyempurnakan dengan yang sunnah. Itu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak ada makhluk yang kemudian dijadikan perantara untuk menuju Allah atau untuk yaitu menghadap Allah Ta'ala. Kalau pengen dekat dengan Allah ya harus sergap beramal, sergap kerja, yaitu amal, kerja. Amal saleh mendahulukan yang wajib, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah. Tidak boleh hati kita bergantung kepada fulan, kepada kiai, kepada guru. Pokoknya nanti suruh geret ke surga. Ya, yang kita gantungi belum tentu dia juga menjadi ahlul jannah. Bahkan walaupun sudah pasti menjadi ahlul jannah, juga kita tidak boleh menggantungkan kepada ini mereka. Makanya Rasulullah SAW dari awal sudah wanti-wanti kepada manusia Quraisy, ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum la ukhni ankum minallahi syai'an. Wahai orang Quraisy, tebuslah diri-diri kalian sendiri, yang aku tidak lagi berguna lagi nanti ketika sudah di hadapan Allah, ketika Allah telah membuat keputusan. Masing-masing akan ditolong oleh amal yang pernah dia lakukan di dunia.
Sehingga tidak boleh kita menggantungkan hati kita kepada, menyandarkan, menggantungkan hati kita kepada orang lain. Walaupun termasuk Rasulullah SAW, kalau pengen betul-betul mendapatkan syafaatnya Rasulullah, ya menyempurnakan tauhidnya itu. Bukan menggantungkan hati kepada Nabi, tapi harapannya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya, dan kalau memang minta syafaatnya atau mengharapkan syafaatnya Nabi, ya supaya Allah tidak mengharamkan syafaat beliau dengan cara menyempurnakan tauhidnya. Kemudian kalimat ini Bapak sekalian memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Yang intinya kalau diringkas, kalimat la ilaha illallah itu jaminan menjadi ahlul jannah. Dijamin kalau dia itu betul-betul mewujudkan la ilaha illallah dengan benar, syaratnya itu bukan hanya ucapan saja. Kalau hanya ucapan saja bisa kayak munafik, orang munafik. Nanti kayak bisa nasibnya mengalami nasib kayak orang munafik. Walaupun ucapannya fasihnya kayak apapun dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kalau dia jiwanya jiwa munafik, maka ya nanti hanya akan menjadi penghuni jahanam, ucapannya tidak bermanfaat dan tidak bisa, dan menjadikan dia tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di kubur, karena memang di dunianya waktu ngomong, waktunya bicara dan waktu beramal itu hanya dohir saja, batinnya tidak mengikuti, batinnya kafir. Makanya kalimat ini hanya akan betul-betul memberikan manfaat kalau betul-betul dipahami dan dijadikan amalan dalam kehidupannya itu. Menjadi praktek amalan berkarakter kalimat la ilaha illallah. Yang keutamanya ringkasnya menjadi jaminan menjadi ahlul jannah. Hanya menjadi ahlul jannah itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama masuk jannahnya tanpa hisab, tanpa adab. Ini yang super istimewa, sangat istimewa, sehingga betul-betul dia masuk jannah tanpa dihisab oleh Allah, tanpa diadab. Kemudian ada orang yang mereka masuk jannahnya harus diadab dulu di jannah. Orang-orang yang mereka masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab itu karena mereka telah mewujudkan tauhid dengan sempurna. Yang dikatakan tauhid yang sempurna itu dengan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat. Ini adalah pemilik tauhid yang sempurna. Dan seandainya pernah tergelincir dalam perkara-perkara tersebut, dia kemudian telah bertobat kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, maka taubatnya itu menghapuskan kesalahan masa lalunya, dia masih bisa masuk dalam kelompok yang pertama, yaitu orang yang mewujudkan tauhid dengan sempurna. Adapun kelompok yang kedua, karena dia tidak menyempurnakan tauhidnya, dia memang tidak musyrik, tetapi dia melakukan dosa-dosa, tetapi dia melakukan penyimpangan-penyimpangan. Maka orang yang seperti ini dan sampai matinya dia belum bertobat dari perbuatan-perbuatannya itu, maka dia kalau Allah belum mengampuni, ya Allah adab dulu di jahanam sampai waktu yang Allah kendaki, dan kemudian baru dientaskan dari jahanam masuk ke jannah dengan modal tauhid yang masih tersisa dalam hatinya. Ini yang dikatakan dengan istilah jahannamiyun, yaitu mantan-mantan jahannam. Sehingga untuk bisa mendapatkan keutamaan tauhid dengan semua keutamaan yang dijelaskan Allah dan Rasulnya itu, ya wajib datang dengan kunci la ilaha illallah yang bergerigi. Karena kunci kalau nggak ada geriginya nggak bisa pakai untuk membuka pintu kamar. Demikian pula kalimat la ilaha illallah yang tidak ada geriginya, ya tidak bisa dipakai untuk membuka, yaitu pintu jannah.
Geriginya itu yang dikatakan dengan surut, dengan syarat la ilaha illallah. Satu, berilmu, wajib tahu tentang makna kandungannya. Kedua, harus memiliki keyakinan yang bulat tentang kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, jujur dalam mengucapkannya, tidak dusta kayak orang munafik. Yang keempat, yaitu ada keikhlasan, dia betul-betul memurnikan la ilaha illallahnya itu, tidak mengotori dengan syirik besar maupun syirik kecil, atau juga dengan iradatut dunya bi amalil akhirah, yaitu kehendak untuk keinginan untuk mendapatkan dunia dengan amal-amal akhirat, dia berusaha untuk memurnikannya. Kemudian yang kelima, wajibnya dia mahabbah, ada kecintaan pada kalimat ini dan para pelaku kalimat ini. Kemudian ada yaitu al-qabul, penerimaan yang totalitas terhadap kalimat tersebut. Dan yang ketujuh adalah al-inqiyad, yaitu eksekusi pelaksanaan dari isi kandungan kalimat la ilaha illallah. Ini adalah syurut. Walaupun tidak hafal, itu kalau diperiksa harus ada yang 7 ini. Sehingga targetnya bukan dihafal, tetapi adalah terwujudnya poin-poin yang 7 tadi dalam diri seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk sekalian pada syahadat Muhammad Rasulullah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa jadilahu ma naha wa zajara wa anna la ya'budallaha illa bima syarah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, pengarang risalah ini, beliau mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala. Adapun dalil syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang pada kalian rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma'anitum, yang memiliki sifat yakni iba terhadap kalian, harisun alaikum, yang memiliki sifat semangat untuk menebarkan hidayah di antara kalian, bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin sangat lembut, sangat rauf, lembut dan sangat sayang. Sekalian, beliau menyebutkan sekarang membahas rukun yang kedua, yaitu syahadat yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Rukun syahadat ini sungguhnya dua, yaitu Muhammad abduhu wa rasuluh. Ini rukunnya syahadat ini Muhammad Rasulullah. Satu, meyakini bahwa Muhammad itu hamba. Muhammad itu hamba, bukan Allah, bukan anak Allah, tidak punya sifat-sifat ketuhanan sama sekali. Beliau adalah murni hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun ketika memberikan gelar kepada Rasulullah SAW, bahkan gelar kehormatan itu dengan gelar beliau sebagai seorang hamba dan utusan Allah. Maka ketika Nabi SAW, beliau mendengar ada orang memuji-muji Nabi dengan pujian-pujian yang yaitu yang setinggi-tingginya, kata Nabi, inni abdullah wa rasuluh, aku adalah hamba Allah dan utusan Allah.
La uhibbu an tarfa'uni fauqa mangsilati. Kata Nabi, aku enggak suka untuk dipuji-puji di atas kedudukanku. Faqulu Abdullah wa Rasuluh, ucapkanlah kalian Abdullah dan Rasul Allah, karena aku, kata Nabi, adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dan Allah menyebutkan gelar hamba ini untuk Rasulullah SAW, itu artinya gelar khusus. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim min ya ayuhan nas in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Wahai manusia, kalau kalian masih ada yang ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Al-Quran. Kalau kalian masih ragu dengan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yang fokus kita bahas adalah Allah menggelari nabinya dengan hambaku. Yang gelar hambaku itu menunjukkan, Bapak sekalian, beliau adalah orang yang paling sempurna di dalam memberikan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kalau hakikat seorang hamba itu adalah at-tadallul wal khudu' ma'a ghayatil yani ta'zim wal hubbi. Kalau seorang hamba itu hakikatnya dia adalah at-tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah, disertai dengan al-khudu', yaitu ketunduk patuhan terhadap ajaran Allah yang ditegakkan di atas pilar pengagungan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling menghinakan diri di hadapan Allah, orang yang paling sempurna dalam hal menghinakan diri di hadapan Allah, dan orang yang paling sempurna di dalam hal menunjukkan ketunduk patuhan terhadap Allah. Yang saling sempurna dalam pengagungannya dan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah dibalik gelar hamba itu adalah kemuliaan Nabi di sisi Allah. Beliau adalah hamba yang paling sempurna. Dan gelar Rasulullah ini nanti yang pembahasannya kita bahas di sini. Sehingga kalimat abduhu, Nabi adalah hamba Allah, itu untuk menepis jangan sampai ada orang yang mereka bersikap ghulu terhadap Nabi. Yang di kalangan muslimin, Rasulullah SAW ingatkan akan ada orang yang niru-niru orang Nasrani, bersikap ghulu. Nasrani kepada Nabiullah Isa, keyakinannya Isa itu adalah, ada yang berkeyakinan Isa adalah anak Allah. Di antara Nasrani ada yang berkeyakinan Isa adalah, yaitu Allah itu sendiri. Ada yang berkeyakinan Isa adalah satu di antara yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Ini semuanya keyakinan-keyakinan yang dalam pandangan Islam adalah keyakinan sesat. Makanya seorang muslim meyakini Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan muslimin akan ada orang yang mereka modelnya suka niru orang Nasrani, kemudian memuji Nabi dalam hal ucapan dan tindakan, bersikap ghulu, membuat sholawat-sholawat karangan-karangan sendiri, kemudian bahkan dikasih keutamaan-keutamaan sendiri. Seorang muslim kalau dia memang betul-betul mencintai Rasul dan ingin betul-betul
selalu memuliakan mengagungkan Rasul, caranya ya memperbanyak salawat dengan salawat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ngarang sendiri. Yang biasanya karangan-karangannya sendiri itu isinya hulu. Maka Bapak sekalian, banyak nama-nama salawat yang diajarkan oleh para guru, para syekh, para ini pembuat salawat yang wajib untuk kita populerkan dan sering kita harus jadikan patokan ucapan dalam bersalawat adalah salawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena para sahabat saja itu untuk bersalawat itu tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami diperintahkan Allah untuk bersalawat kepada engkau. Kanjeng Nabi, pripun caranya kami bersalawat kepada engkau? Sahabat aja tanya. Sehingga ketika Nabi telah mengajarkan cara bersalawat, itu yang jadikan patokan yang paling utama. Tapi umat Islam diajarkan ini salawat-salawat yang perlu untuk dipopulerkan, dinyanyikan, dijadikan di majelis-majelis taklim, di segala macam kan itu salawat-salawat buatan para kiai, para ini pembuat salawat. Akhirnya yang justru dianggap yakin punya keutamaan salawat-salawat yang buatan para kiai tersebut, salawat ajaran Nabi jadi lupa dan hilang atau jadi terpendem. Kalau kita bersalawatnya itu kepada dengan apa yang diajarkan Nabi, itu kita hatinya langsung nyambungnya kepada Nabi. Langsung nyambungnya kepada Nabi. Sehingga ini yang diajarkan Nabi, sehingga ada kecintaan kepada Nabi yang lebih besar. Sehingga betul-betul dia mengagungkan Nabi di atas segala-galanya, memuliakan Nabi. Sehingga jangan yang dipopulerkan salawat-salawat buatan manusia, apalagi ditambah-tambah dengan keutamaan. Kalau membaca salawat ini sekian kali keutamanya begini, dari mana dia ngasih keutamaan kayak gitu? Sehingga cukup dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, Bapak sekalian, adapun Muhammad adalah utusan Allah, maka beliau bawakan adapun dalil syahadat Muhammad adalah utusan Allah adalah ayat Allah yang beliau bawakan di sini surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum, sungguh telah datang para kalian. Apa yang Allah beritakan datang pada kita, beritanya satu, rasulun, yaitu kedatangan Rasul di tengah-tengah manusia itu sebuah kenikmatan yang terbesar. Sehingga Allah ingatkan kenikmatan ini kepada kaum mukminin dengan ungkapan Allah, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada kalian, wahai kaum mukminin, dengan kedatangan Rasul ke tengah-tengah kalian. Sehingga keberadaan Rasul di tengah-tengah kita itu adalah sebuah kenikmatan besar dari Allah. Yang kedatangan Rasul itu bukan semata-mata zatnya yang merupakan kenikmatan, tapi yang penting adalah tugas yang diemban oleh Nabi. Apa itu? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Nikmat kedatangan Rasul itu karena Rasul datang dengan tugas satu, membacakan ayat-ayat Allah, memahamkan ayat-ayat Allah,
yatlu alaihim ayatihi, membacakan pada mereka ayat Allah ta'ala ini tilawatan, ta'ala yatlu tilawatan, itu membacakan hurufnya, memahamkan isi kandungan maknanya, membimbing mereka untuk bisa mewujudkan, mengamalkan isi kandungannya. Kedatangannya sebagai guru yang membimbing dan mengajar mereka, mengajar dan membimbing mereka untuk betul-betul paham tentang ajaran Allah. Oleh karena itulah, sekalian, para ulama yang merupakan pewaris para nabi yang akan terus membawa estafet ajaran kenabian terus bersilih berganti, keberadaan para ulama di tengah-tengah kita itu sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Ta'ala, karena melalui para ulama kita dikenalkan hakikat ajaran agama Allah. Ini kalau betul ulamanya tentu ada ulama warasatul anbiya, ulama yang menjadi pewaris para nabi dan menyampaikan ajaran nabi ini secara turun temurun, ini secara apa itu namanya berantai. Ulama menjadi silsilah untuk mengenalkan agama Allah kepada manusia. Masyarakat yang tidak ada ulamanya itu musibah, karena mereka pasti akan hidup dalam kegelapan, hidup dengan hawa nafsunya, tidak mengenal risalah, sehingga akan menjadi akan terbimbing oleh syaitan dan hawa nafsunya. Maka keberadaan ulama di tengah-tengah komunitas manusia itu adalah sebuah anugerah Allah yang sangat tinggi, yang mereka akan menuntun kita ke jalan Allah Ta'ala. Kemudian wa yuzakihim, Rasul ini adalah tugasnya membersihkan jiwa mereka, menyucikan jiwa mereka, tazkiyatun nafas. Yang ajaran tazkiyatun nafas itu, Bapak sekalian, bagaimana membuat hati itu bersih dari syirik, dari kufur, dari nifak, dari bid'ah, dari maksiat, kemudian berhias dengan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan Allah, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ibadah, dengan akhlakul karimah. Dan kegiatan tazkiyatun nufus itu menggabungkan dua pekerjaan. Pekerjaan untuk merontokkan kerusakan-kerusakan yang masa lalunya, kemudian memoles dengan Islam, ajaran yang diajarkannya. Pekerjaan tazkiyatun nafs itu seperti pekerjaan mau mengecat rumah yang sudah rusak, rumah yang sudah jeblok catnya. Ya, pekerjaan pertama mesti bukan langsung ngecat, tapi nyosrok dulu yang sudah meledos itu, temboknya disosroi, kemudian diamril, diamril, diamplas sehingga bersih, sudah siap dicat, baru dicat. Itu kegiatan tazkiyatun nufus itu aslinya menggabungkan dua hal niki. Karena tidak mungkin akan bisa maksimal pekerjaan menghias gitu kecuali ya dengan bersih-bersih dulu. Panjenengan ajeng nanem, mau tanam pohon atau tanam padi, nggih mboten langsung ditandur gitu aja cepluk, bukan langsung ngoten niku. Dilukurin, diresiki, dijeboli macam-macamnya, disiapkan lahannya. Nek pun siap nabi ditandur. Niku mengke tersebut perawatan malih. Tumbuhnya pohon ini harus butuh disiram, butuh diawat-awati dari hama, dari jamur, dari ini penyakit-penyakit, disemprot, dirawat, juga kadang-kadang perlu dianjang-anjangi sehingga nanti tumbuh bagus. Lah, Nabi statusnya membimbing manusia demikian. Mentazkiyah, membersihkan yang kotor-kotor, kemudian memoles dengan yang bagus-bagus.
membersihkan dari kotoran syirik, kufur, bid'ah, nifak, kemudian menghias dengan tauhid, sunnah, ketaatan, ibadah. Nabi min anfusikum, yang ketiga, Nabi berasal dari kalangan kalian, kalangan manusia, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa niru. Kalau Nabi di kalangan malaikat, orang kan bisa komentar, malaikat ya, aku itu malaikat, itu. Tapi kalau Nabi dari manusia, nggak ada alasan lagi. Nabi semua sifat manusiawi ada pada Nabi, karena beliau adalah hamba manusia di kalangan kalian. Lebih khusus lagi kepada bangsa Arab dari kalangan kalian, artinya dari jenis kalian manusia yang bahasanya juga kalian ini fahami. Sehingga Nabi itu diutus Allah dengan bahasa kaumnya, karena targetnya itu faham tentang risalah yang diajarkan oleh ini Allah, sehingga bahasanya harus nyambung dulu juga, harus faham. Maka Nabi diutus Allah dari jenis manusia dengan bahasa mereka. Kemudian azizun alaihi ma'anitum, Nabi itu sangat terasa berat terhadap hal yang memberatkan kaumnya, umatnya, sehingga diriwayatkan Nabi kalau disuruh milih dua hal yang sama-sama boleh, Nabi akan milih yang paling ringan karena sayang kepada umatnya. Nabi milih yang paling ringan, yang paling enteng untuk umatnya. Ini adalah karena sayangnya Nabi kepada umat ini, jangan sampai merasa berat dengan beban-beban ini agamanya. Harisun alaikum, Nabi orang yang sangat haris, sangat semangat untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Bahkan Nabi tidak pedulikan apa yang menimpa beliau dalam rangka supaya hidayah itu sampai kepada manusia. Mau dicaci maki dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menyakitkan hati, majnun, kadzab, sahir, atau ucapan yang semisal itu, Nabi terima dengan penuh kesabaran. Mau diludahi mukanya, mau dipukul kepalanya, mau diberengkulangi sampai gudres-gudres, Nabi terima dalam rangka supaya hidayah itu sampai kepada manusia. Nabi menanggung segala macam kesulitan-kesulitan dalam menyampaikan agama, penentangan-penentangan yang sengit dari manusia. Dalam rangka Nabi, bagaimana hidayah itu sampai kepada manusia. Karena sayangnya Nabi, karena Nabi tahu kalau sampai manusia tidak mengenal hidayah ini, mereka akan menjadi bahan bakar jahanam, mereka akan betul itu sengsara yang hakiki. Maka bentuk sayangnya Nabi bagaimana mereka kenal hidayah dan bagaimana mereka bisa mengikuti hidayah. Ini adalah haris bil mu'minina raufur rahim, para kaum mukminin Nabi itu sangat penyayang. Adapun makna syahadat Muhammad Rasulullah itu satu, wajib mentaati apa yang diperintahkan Nabi. Tidak boleh dibantah, perintah Nabi nggak boleh dibantah. Perintah Nabi tidak seperti perintah yang lainnya. Kalau perintah-perintah yang lainnya wajib untuk distandarkan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau cocok ya bisa ditaati, nggak cocok nggak boleh kita taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah al-Khaliq. Yang kedua, wa tasdiqu fima amar. Wajib untuk membenarkan fima akhbar. Wajib untuk membenarkan semua yang dikhabarkan Nabi. Kalau khabar itu sahih dari Nabi, khabar apapun wajib untuk kita benarkan tanpa ada keraguan. Yang ketiga, wastina pumanahan wasajar, yaitu meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga apa yang dilarang Nabi, seperti yang dilarang oleh Allah, wajib kita untuk menjauhi. Wa alla ya'budullaha illa bima syara'a, dan kita nggak boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan kecuali dengan syariat yang diajarkan Nabi. Sehingga nggak boleh pakai syariat bid'ah, syariat karangan-karangan sendiri, syariat made in sendiri, dan kebiasaan kaum muslimin
suka kreasi dalam agama alias bid'ah ini nggak merasa cukup dengan apa yang telah diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu bagi sekalian kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Antarun jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.